Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani pada hari ini. Selawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai teman-teman, baik di sini kita akan mempresentasikan mengenai sosiologi antropologi. Jadi sebelum kita masuk pembahasan, kita akan melanjut ke pembahasan untuk hari ini. Pembahasan hari ini yakni ada 4 pembahasan, yakni sosiologi dan antropologi, pendapat para ahli perihal sosiologi dan antropologi. Selanjutnya yang ketiga itu sejarah singkat mengenai sosiologi dan antropologi. Keempat itu perbedaan antara sosiologi dan antropologi. Baiklah, kita akan masuk pembahasan yang pertama, yakni apa itu sosiologi dan apa itu antropologi. Yang pertama kita akan membahas sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat, hubungan antar masyarakat, individu dalam masyarakat, dan struktur sosial yang membentuk pola interaksi sosial. Disiplin ini mencoba memahami bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka membentuk kelompok dan institusi, dan bagaimana mereka terlibat dalam proses sosial yang lebih besar. Sosiologi juga melibatkan analisis sistematis tentang berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk norma-norma sosial, nilai-nilai, struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memahami pola-pola yang terjadi dalam masyarakat serta memahami bagaimana faktor-faktor seperti kelas sosial, ras, gender, agama, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi interaksi sosial dan pengalaman manusia. Sosiologi juga mempelajari berbagai topik seperti stratifikasi sosial, konflik sosial, deviasi sosial, mobilitas sosial, kelompok sosial, institusi sosial, globalisasi, identitas sosial, dan masih banyak lagi. Nah, sosiologi juga melibatkan penggunaan metode penelitian yang beragam, termasuk survei, wawancara, pengamatan lapangan, analisis statistik, terus penelitian arsip, dalam rangka memahami masyarakat dan masalah-masalah sosial yang ada. Sosiologi juga sering berhubungan dengan disiplin ilmu lainnya seperti psikologi, antropologi, ekonomi, dan sejarah. Tujuan akhir dari sosiologi adalah yakni memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia sosial kita, serta memberi kontribusi terhadap perbaikan sosial dan kebijaksanaan publik. Baiklah, selanjutnya yakni apa sih itu yang dimaksud dengan antropologi? Antropologi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari manusia secara holistik, meliputi aspek-aspek fisik, sosial, budaya, historis manusia. Disiplin ini bertujuan untuk memahami kompleksitas keberagaman manusia, baik dalam segi biologi maupun budaya, serta bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan mereka
satu sama lain. Selanjutnya, antropologi melibatkan studi mendalam tentang manusia dari berbagai perspektif. Antropologi mempelajari aspek fisik manusia termasuk evolusi manusia, biologi manusia, genetik, dan perbedaan fisik antara populasi manusia. Dalam antropologi terdapat dua cabang utama yaitu antropologi fisik atau biologi dan antropologi budaya atau sosial. Antropologi fisik yaitu mempelajari tentang evolusi manusia, genetik manusia, adaptasi fisik, serta hubungan antara manusia dan lingkungannya. Sedangkan antropologi budaya sosial yang mempelajari aspek budaya, kebudayaan manusia termasuk bahasa, agama, kehidupan, dan sistem ekonomi, sistem sosial, dan yang ada di masyarakat. Antropologi sering melibatkan penelitian lapangan di mana antropologi berinteraksi langsung dengan wawancara, penelitian arsip, dan pengumpulan data. Data kualitatif dan kuantitatif. Tujuan antropologi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang manusia secara keseluruhan serta mengungkap pola-pola dan variasi dalam kehidupan manusia berbagai kompleks budaya dan sosial. Antropologi juga berhubungan erat dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, sejarah, ekonomi, psikologi, dan ilmu politik. Disiplin ini mempelajari peran penting dalam memahami dan menghargai keberagaman manusia, mempromosikan pemahaman lintas budaya, memberikan suasana tentang bagaimana manusia beradaptasi, berinteraksi, dan berkembang seiring waktu. Selanjutnya kita akan membahas pengertian serta pendapat menurut para ahli mengenai sosiologi dan antropologi. Berikut pengertiannya. Menurut para ahli sosiologi, yang pertama Emil Durkheim tahun 1858 sampai 1917. Emil Durkheim adalah salah satu pendiri sosiologi modern. Ia berpendapat bahwa sosiologi harus mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu pola-pola yang ada dalam masyarakat dan mempengaruhi individu-individu. Durkheim juga menekankan pentingnya solidaritas sosial dan interaksi sosial dalam memahami masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu dari Max Weber. Max Weber menekankan pentingnya pemahaman dalam sosiologi. Ia mengembangkan konsep tindakan sosial, yaitu tindakan yang memiliki makna subjektif bagi individu. Weber juga mengemukakan teori kelas sosial dan menyortir peran agama yang dalam mempengaruhi masyarakat. Baik, kita persingkat aja ya teman-teman. Selanjutnya menurut para ahli dalam pembahasan antropologi. Pertama itu Faras Bas. Bas adalah salah satu tokoh pendiri antropologi modern. Ia menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mempelajari manusia dan budaya. Bas menentang realisme ilmiah dan mengodifikasi kehormatan terhadap keragaman budaya. Yang kedua itu Braulius Malinowskis
merupakan salah satu antropolog sosial yang terkemuka. Ia mengembangkan pendekatan etnografi partisipatif dan menekankan pentingnya memahami. Kalian juga selanjutnya bisa dibaca di sini ya kawan-kawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah singkat mengenai sosiologi dan antropologi. Dalam ilmu sosiologi memiliki sejarah yang penting dan perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai pemikiran dan peristiwa penting, yaitu berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah ilmu antropologi beserta antropologi. Pada abad 18, pemikiran-pemikiran awal yang membentuk dasar ilmu sosial mulai muncul. Pada abad ke-18, salah satu tokoh pentingnya pada masa ini adalah Montesquieu yang mengemukakan konsep permisahan kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya yang kedua itu abad ke-19. Pada abad ke-19 ilmu sosiologi makin berkembang sebagaimana disiplin ilmu terpisah. Pada tahun 1838 Auguste Comte menegaskan istilah sosiologi dan menjadi salah satu pendiri sosiologi modern. Nah, selanjutnya itu akhir abad ke-19. Pada akhir abad ke-19, Emile Durkheim memainkan peran penting dalam perkembangan sosiologi sebagai disiplin ilmiah. Selanjutnya kita bahas tentang sejarah ilmu antropologi. Ilmu antropologi juga memiliki sejarah yang penting dan perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai pemikiran dan peristiwa penting. Yang pertama itu seperti abad ke-19. Pada abad ke-19 antropologi mulai muncul sebagai disiplin ilmu terpisah. Pada tahun 1859 Charles Darwin 1809 sampai 1882 menerbitkan buku On the Origin of Species yang mengemukakan teori evolusi. Yang kedua itu tentang teori evolusi yaitu manusia beraneka ragam spesies menjadi dasar penting dalam pengembangan antropologi. Yang kedua itu abad ke-19 hingga awal tahun abad ke-20 tokoh-tokoh seperti Lewis Harley Morgan dan Edward Barnett Taylor berkontribusi dalam pengembangan antropologi sosial dan budaya. Yang ketiga itu abad ke-20. Pada abad ke-20 antropologi semakin berkembang dan mengalami perubahan yang signifikan. Di Bronislaw Marliniowicz Wiki dikenalkan dengan pendekatan etnografi partisipasi dan melibatkan penelitian lapangan dan intensif dan interaksi langsung dengan komunitas yang diteliti. Selanjutnya yakni kita persingkat aja kawan-kawan. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara ilmu sosiologi dan antropologi. Di sini perbedaannya ada beberapa macam, seperti perbedaan antara sosiologi dan antropologi terletak pada fokus studi, metode penelitian, dan ruang lingkup objek yang dikaji. Berikut perbedaannya. Yang pertama, fokus studi. Sosiologi mempelajari
masyarakat dalam skala yang lebih luas, mencakup hubungan antara individu, kelompok, struktur sosial, membentuk pola interaksi sosial. Sosial meneliti norma sosial, nilai-nilai, struktur sosial, perubahan sosial, dan fenomena sosial dalam masyarakat. Sedangkan antropologi mempelajari manusia secara holistik, termasuk aspek fisik, sosial, budaya, dan historis manusia. Antropologi bedanya lebih berfokus pada variasi budaya dari seluruh dunia dan mempelajari perbedaan kebersamaan di antara masyarakat, agama, bahasa, adat, istiadat, dan kehidupan sehari-hari manusia. Yang kedua itu dibedakan dari lingkup objek. Dalam Sosiologi lebih banyak berfokus pada masyarakat modern yang kompleks, seiring kali berkaitan dengan masalah-masalah sosial seperti stratifikasi sosial, konflik sosial, ketimbangan kekuasaan, dan perubahan sosial. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang antropologi memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup masyarakat tradisional, masyarakat suku, masyarakat adat, dan keberagaman, seperti mempelajari keberagaman budaya, kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, metode penelitian. Perbedaannya dari metode penelitian. Kalau dari sosiologi sering menggunakan metode penelitian kuantitatif seperti survei dan analisis statistik untuk mengumpulkan data yang dapat diukur secara numerik. Namun, sosiologi juga menggunakan metode kualitatif seperti wawancara dalam pengamatan lapangan untuk memahami makna dan pengalaman subjek individu. Terus kalau dari antropologi cenderung menggunakan metode penelitian kualitatif seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, penelitian arsip, dan pengumpulan data etnografis. Antropologi menekankan pemahaman mendalam tentang budaya dan pengalaman manusia serta interaksi langsung dengan komunitas yang diteliti. Meskipun ada banyak perbedaan dalam fokus, lingkup, dan metode, sosiologi dan antropologi saling melengkapi dan memahami masyarakat dan manusia. Keduanya berkontribusi dalam memahami hubungan antara individu dan masyarakat serta peran budaya, struktur sosial, dan perubahan sosial dalam kehidupan manusia. Cukup sekian, sampai di sini penjelasan pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan atau kekurangan atau tidak kekurangan dari penjelasan ataupun dari segi materi atau apapun itu, saya minta maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah pula saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.